Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsa Fatin Ulia dengan NPM 182151007 akan memaparkan tentang proposal kualitatif untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang berjudul Pengaruh Gaya Berpikir Peserta Didik Terhadap Kemampuan Analogi Matematis pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, kita langsung untuk yang pertama ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang dari proposal kualitatif ini yaitu materi dalam kurikulum 2013 yang dipelajari oleh peserta didik menuntut peserta didik untuk menggunakan logika dan nalar. Salah satunya adalah penalaran analogi. Nah, penggunaan analogi dalam menyelesaikan masalah memungkinkan penyelesai masalah ini dapat menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya akrab atau yang disebut juga dengan masalah sumber. Maka digunakan seperti metode, strategi, ataupun konteks ke masalah baru atau masalah target. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa penggunaan analogi dalam menyelesaikan masalah dalam mempelajari bentuk-bentuk, pola-pola hubungan antara masalah sumber dan masalah target. Lalu berpikir tentang hubungan atau relasi atau predikat di antara dua konsep atau objek-objek pikiran, termasuk struktur berpikir predikatif sehingga dengan memahami konsep secara sekuensial atau acak, maka diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memperoleh penyelesaian yang tepat. Nah, dengan gaya berpikir dari peserta didik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka berkemungkinan juga bahwa kemampuan penalaran analoginya pun berbeda, sehingga membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh gaya berpikir peserta didik terhadap kemampuan analogi matematis pada materi bangun ruang sisi datar. Lalu kita langsung ke yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalahnya untuk proposal kualitatif ini? Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh gaya berpikir peserta didik terhadap kemampuan analogi matematis pada materi bangun ruang sisi datar. Lalu yang ketiga, ada definisi operasional. Nah, untuk definisi operasionalnya terdiri dari gaya berpikir dan kemampuan analogi matematis. Untuk gaya berpikir merupakan cara mengelola dan mengatur informasi yang diperoleh peserta didik. Terdapat 4 tipe gaya berpikir, yaitu sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak abstrak, dan acak konkret. Lalu untuk definisi dari kemampuan analogi matematis adalah kemampuan seseorang melihat kemungkinan-kemungkinan dan hubungan-hubungan antara benda, hal-hal, serta ide yang ada dengan membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan memahami konsep, prinsip, sifat, ataupun prosedur. Lalu yang keempat ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui gaya berpikir dari masing-masing siswa atau peserta didik, lalu untuk mengetahui kemampuan analogi matematis siswa, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara gaya berpikir peserta didik dengan kemampuan analogi matematis. Lalu selanjutnya yang kelima ada manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat di sini terdapat beberapa. Yang pertama, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pengetahuan bagi guru tentang kemampuan analogi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika yang ditinjau dari gaya berpikir, sehingga guru dapat mempertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum dan gaya berpikir peserta didik. Lalu selanjutnya, manfaat bagi peserta didik
mampu mengetahui gambaran tentang kemampuan matematis, terutama kemampuan analogi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika. Lalu selanjutnya, manfaatnya adalah sebagai pembelajaran dan pengetahuan tentang bagaimana kemampuan analogi matematis peserta didik dengan gaya berpikir yang dimilikinya. Lalu, untuk yang keempat, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. Lalu selanjutnya ke yang keenam, yaitu landasan teoritis. Nah, terdiri dari kajian teori. Nah, untuk kajian teori, di sini ada menurut Lestari dan Yudanegara pada tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan analogi matematis adalah sebagai kemampuan yang menarik kesimpulan dengan jalan membandingkan dua hal yang berlainan, berdasarkan kesamaan memahami konsep, prinsip, sifat, dan prosedur. Nah, sedangkan menurut Novik pada tahun 1991 menyatakan bahwa kemampuan analogi matematis adalah kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah target dengan menggunakan masalah sumber. Lalu selanjutnya menurut Locke and Uyen pada tahun 2014 menyatakan bahwa kemampuan analogi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengenal konsep sasaran dan maupun meninjau konsep analog. Lalu di sini ada beberapa pendapat ahli tentang gaya berpikir. Nah, untuk yang pertama menurut Gregor di buku De Porter pada tahun 2003 berpendapat bahwa gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut di dalam otak. Lalu menurut Drysdale, Ross, Squilletts, and Steinberg dalam buku Santrok pada tahun 2011, halaman 155 mengemukakan bahwa gaya berpikir merupakan cara seseorang menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Lalu menurut Sarbana dan Dina pada tahun 2014 di bukunya halaman 74, menyatakan bahwa gaya berpikir adalah perbedaan cara seseorang dengan yang lainnya dalam menggunakan informasi yang diterima, serta cara mengolah informasi tersebut untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Nah, lalu untuk penelitian yang relevannya, ini menurut Siswono dan Sudiwiyanti pada tahun 2009, untuk melihat kemampuan penalaran analogi menggunakan tes penalaran analogi matematika atau TPAM dengan 40 peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Sidoarjo. Berdasarkan hasil TPAM, peserta didik dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kemampuan penalaran analogi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk penalaran analogi tingginya ada 5%, lalu untuk penalaran analogi sedangnya 62,5%, lalu untuk penalaran analogi rendahnya 32,5%. Nah, untuk mengetahui proses berpikir analogi peserta didik dalam memecahkan masalah matematika ini dilakukan wawancara terhadap 2 peserta didik dari tiap kelompoknya. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa peserta didik yang berkemampuan penalaran analogi tinggi ini mampu melakukan setiap tahap proses berpikir analogi dengan baik. Sedang peserta didik kelompok sedang cenderung mengalami hambatan di beberapa langkah proses berpikir analogi. Namun, dapat mengatasi kesulitan tersebut dan peserta didik kelompok rendah dapat melakukan langkah-langkah proses berpikir analogi, tetapi belum dapat dilakukan dengan baik. Lalu, untuk kerangka berpikirnya, kemampuan analogi matematis ini dalam menyelesaikan masalah matematika, dan keempat gaya berpikir nantinya akan dikaitkan hasilnya dari keempat gaya berpikir kelompok anak yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak abstrak, dan acak konkret.
akan diselidiki kemampuan penalaran analogi matematisnya dalam menyelesaikan masalah matematika sesuai dengan kategori tinggi, sedang, maupun rendah. Lalu masuk ke yang ketujuh. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Nah, untuk H0-nya ini dinyatakan tidak ada pengaruh gaya berpikir peserta didik terhadap kemampuan analogi matematis. Lalu untuk H1-nya yaitu adanya pengaruh antara gaya berpikir peserta didik terhadap kemampuan analogi matematis. Kita langsung lanjut ke yang ke-8, yaitu prosedur penelitian. Nah, untuk yang pertama ada metode penelitian. Nah, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, maksudnya itu bahwa penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang gejala fenomena yang diteliti secara sistematis dan cermat. Lalu pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berupa angka-angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran analogi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika yang ditinjau dari gaya berpikir. Lalu ada variabel penelitian. Nah, untuk variabelnya, penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 8 SMP tahun ajaran 2018-2019. Dipilihnya peserta didik kelas 8 ini karena mempunyai pengetahuan yang cukup serta pengalaman mengenai matematika sebelumnya di kelas 7 SMP. Nah, untuk subjek penelitiannya adalah kelas 8A SMP Nahdlatul Ulama 2 Gresik tahun pelajaran 2018-2019 yang berjumlah 20 peserta didik. Lalu untuk populasi dan sampelnya, nah, subjek penelitian ini tadi sudah dijelaskan kan, mengambil kelas 8A SMP Nahdlatul Ulama 2 Gresik tahun pelajaran 2018-2019 yang berjumlah 20 peserta didik. Nah, kelas A ini merupakan kelas reguler sehingga dimungkinkan kemampuan matematika peserta didiknya bersifat heterogen. Lalu untuk desain penelitiannya, yang pertama ada menyusun instrumen penelitian, melakukan validasi instrumen, observasi ke sekolah, membagikan angket, menganalisis hasil angket, melakukan tes kemampuan penalaran analogi matematis dan gaya berpikir, lalu menganalisis data hasil tes, menentukan subjek wawancara, melakukan wawancara, dan yang terakhir penyusunan laporan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode angket, metode tes, metode wawancara, atau interview. Lalu untuk instrumen penelitian, angket gaya berpikir. Nah, untuk angket gaya berpikir di sini terdiri dari 15 poin. Dalam setiap poinnya itu terdapat 4 sifat. Kemudian peserta didik ini diminta untuk memilih 2 sifat yang paling menggambarkan dirinya sendiri. Lalu hasil jawaban peserta didik ini dimasukkan ke kolom, lalu dijumlahkan dan dikalikan 4 dan dipetakan dalam grafik. Nah, kuadran terbesar pada grafik maka menunjukkan gaya berpikir yang paling dominan. Nah, untuk yang selanjutnya, instrumen penelitian dengan tes penalaran analogi matematis. Nah, untuk tes penalaran analogi matematis, ini dibuat soal yang sudah melalui proses validasi. Nah, validasi soal ini dikaitkan dengan konstruksi, materi, dan bahasa yang digunakan. Maka penilaian terhadap konstruksi soal meliputi informasi dan pertanyaan pada soal, mudah dimengerti, jelas tertangkap maknanya. Lalu yang kedua, rumusan soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Lalu yang ketiga, masalah menggunakan kata tanya atau perintah. Lalu penilaian terhadap materi soal. Nah, meliputi untuk yang pertama, materi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa SMP. Lalu materi sesuai dengan kompetensi pelajaran di sekolah. Lalu materi soal sesuai dengan indikator. Sedangkan penilaian terhadap bahasa yang digunakan,
menggunakan bahasa kaidah Indonesia yang baik dan benar. Lalu rumusan soal menggunakan bahasa yang sederhana, rumusan soal komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu menggunakan kata atau kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda atau salah pengertian. Lalu selanjutnya, instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan peneliti untuk memperkuat hasil dari pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan metode angket ataupun tes. Nah, pertanyaan itu disusun secara terstruktur dan diajukan kepada subjek penelitian. Setelah subjek menjawab angket gaya berpikir dan melakukan tes penalaran analogi matematis. Nah, sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu instrumen ini harus dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan divalidasi oleh 2 dosen matematika dan guru matematika kelas 8 SMP Nahdlatul Ulama 2 Gresik. Nah, validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen sudah layak digunakan atau belum. Untuk mengungkap kemampuan penalaran analogi matematis ditinjau dari gaya berpikir peserta didik pada materi bangun ruang. Nah, selanjutnya masuk ke teknik analisis data. Ini menggunakan analisis angket. Nah, yang pertama, bacalah setiap kelompok yang terdiri dari 4 kata dan pilihlah 2 di antaranya yang paling menggambarkan diri Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang terpenting, peserta didik diharuskan bersikap jujur. Lalu, setelah menyelesaikan tes tersebut, lingkari huruf-huruf dari kata-kata yang Anda pilih pada setiap nomor dalam 4 kolom yang disediakan. Lalu, jawaban dari kolom 1, 2, 3, dan 4 dijumlahkan, dan kemudian pada masing-masing kolom tersebut dikalikan 4. Lalu, kotak dengan jumlah terbesar itulah yang menunjukkan gaya berpikir peserta didik tersebut. Nah, apabila peserta didik memiliki 2 atau lebih gaya berpikir, maka peserta didik tersebut tidak dapat dikategorikan pada salah satu dari keempat gaya berpikir. Nah, untuk tes analisis data, analisis data hasil tes. Nah, memberikan skor pada hasil tes penalaran analogi matematis peserta didik sesuai dengan kriteria penskoran yang sudah ditetapkan. Nah, kriteria penskoran untuk tiap butir soal tes penalaran analogi matematis yaitu diberikan skor 0 sampai 4 berdasarkan jawaban dan alasan peserta didik. Lalu mengelompokkan hasil tes penalaran analogi matematis peserta didik berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya teknik analisis data dengan metode analisis data dari wawancara. Nah, dengan mereduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan mengabstraksikan data mentah menjadi data yang bermakna. Lalu dengan pemaparan data yang diperoleh dari hasil wawancara meliputi kegiatan mengklarifikasi dan mengidentifikasi data. Lalu pemaparan data dalam penelitian ini adalah membahas data hasil wawancara yang valid sebagai informasi tambahan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran analogi matematis ditinjau dari gaya berpikir peserta didik dalam materi bangun ruang sisi datar. Nah, untuk yang selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP Nahdlatul Ulama 2 Gresik. Nah, peneliti memilih tempat penelitian di SMP Nahdlatul Ulama 2 Gresik dengan beberapa pertimbangan diantaranya. Lokasi sekolah yang strategis karena berada di pusat kota, belum pernah dilakukan penelitian yang sama, dan adanya kesediaan pihak SMP untuk dijadikan tempat penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitiannya ini di semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk proposal kuantitatif. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.